Bapak Ibu jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya sampai di hari kemudian. Jamaah maghrib yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT, pertemuan terakhir kita telah membaca sampai pada ayat yang ke-69 dari surah Thaha. Di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam beserta Harun alaihissalam yang berhadapan dengan tukang-tukang sihirnya Fir'aun lanatullah alaihi. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihus sahiru haitsu ata. Wa alqi, dan lemparkanlah ma fi yaminika, apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa. Talqaf ma sana'u, niscaya ia akan menelan apa yang mereka, yaitu tukang-tukang sihir itu buat. Jadi dalam ayat ini Allah tidak menyebut secara langsung apa yang ada di tangan kanannya Musa. Allah SWT tidak mengatakan lemparkan tongkatmu Musa. Jadi perintahnya adalah wa alqi ma fi yaminik, lemparkan apa yang ada di tangan kanan. Itu untuk mengingatkan kembali Nabi Musa alaihissalam ketika pertama kali Allah Subhanahu wa taala berbicara kepadanya di Bukit Tursina. Ketika itu Allah SWT bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa. Maka ketika berhadapan dengan tukang sihirnya Fir'aun, Allah SWT kembali menggunakan kata yamin, ya, tangan kananmu. Ingatannya Nabi Musa kepada pertama kali beliau berbicara dengan Allah SWT. Lemparkan apa yang ada di tangan kananmu, itu tongkat. Nescaya dia akan menelan apa yang mereka buat. Yang mereka buat yaitu tali temali yang dilemparkan yang kemudian terlihat seperti ular. Karena kalau sihir itu sebetulnya tidak betul-betul mengubah tali itu menjadi ular, hanya pandangan mata saja yang tertipu. Jadi terlihat seperti ular. Inna ma sana'u kaidu sahir. Sesungguhnya apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya penyihir. Jadi hanya sekadar tipuan, tidak benar-benar berubah secara faktual. Wala yuflihus sahiru haitsu ata. Tukang sihir itu tidak akan pernah menang menghadapi orang yang beriman, dari manapun datangnya sihir tersebut. Maka setelah itu Allah SWT melanjutkan firman-Nya. Fa ulqiyas saharatu sujjada qalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Lalu para penyihir itu ulqiyah, dibuat merunduk, dibuat terjatuh, sujjada, dalam keadaan mereka bersujud. Qalu, ketika itu mereka semua berkata, amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Kami telah beriman kepada Tuhannya Harun dan Tuhannya Musa. Di ayat 70 surah Thaha ini, nama yang pertama disebut adalah Harun. Bi rabbi Haruna wa Musa. Tuhannya Harun dan Musa. Sementara di surah Al-A'raf ketika menceritakan kisah yang sama, nama yang lebih dulu disebut adalah Musa. Kemudian setelah itu Harun. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa penyebutan Harun kemudian Musa di ayat ini
untuk fasilah ayat, ya, penghujung ayat, supaya ujungnya itu semua sama. Sebelumnya haisu ata, sebelumnya lagi antal a'la, kemudian setelahnya azab wa abqa. Ya, maka supaya fasilahnya sama, nama Harun yang disebut duluan, Nabi Musa terakhir. Bi Rabbi Harun wa Musa. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa tukang-tukang sihir Fir'aun yang memang bervariasi ucapannya. Ada sebagian yang mengucapkan Tuhan Musa dan Harun, sebagian yang lain mengucapkan Tuhan Harun dan Musa. Maka kedua ucapan itu direkam di dalam Al-Quran. Mereka menegaskan bi Rabbi Harun wa Musa, supaya jelas bahwa yang mereka imani itu bukanlah, ya, Tuhannya Fir'aun atau apa yang disembah oleh Fir'aun, tapi yang mereka imani adalah Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Ketika mendengar ucapan dari tukang sihir tersebut yang menunjukkan mereka telah beriman, qala, maka Fir'aun langsung berkata, amantum lahu qabla an azana lakum innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr wala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wala usallibannakum fi juzu'in nakhl wala ta'lamunna ayyuna ashaddu azaban wa abqa. Fir'aun berkata, amantum lahu, secepat itu kalian beriman kepada Musa, ya. Begitu cepatnya kalian beriman kepada Musa, padahal saya belum izinkan kepada kalian. Jadi ini dalih atau alasan dari Fir'aun. Fir'aun tidak mengatakan bahwa Bapak Fir'aun melarang tukang sihir itu beriman, tapi alasannya ikan mestinya kalian minta izin dulu lah. Kalau mau keluar dari barisan saya minta izin dulu. Ini dalih saja dari Fir'aun. Innahu lakabirukum, ya. Sesungguhnya pemimpin kalian, sesungguhnya dia, yaitu Musa itu adalah pemimpin kalian yang mengajari kalian sihir. Kalian sama saja ini dengan Musa. Apa yang dia tunjukkan itu adalah sihir. Jadi Fir'aun tidak bisa membedakan antara sihir yang bisa dipelajari oleh manusia dengan mukjizat yang tidak bisa dipelajari oleh manusia, karena dia adalah bukti karena dia tidak bisa membedakan itu. Nah, dilihatnya semua yang menyalahi kebiasaan, maka itu adalah sihir. Maka ia kemudian berkata, oh Musa itu pembesar kalian, ya, yang mengajarkan kepada kalian sihir. Maka sebagai hukumannya, wala uqatti'anna aydiyakum, saya pasti akan memotong tangan kalian, wa arjulakum, dan juga memotong kaki kalian, min khilaf, secara bersilang. Misalnya tangan kanannya yang dipotong, ya kaki kirinya yang dipotong. Saya akan potong tangan dan kaki kalian secara bersilang. Ya. Wala usallibannakum fi juzu'in nakhli, dan saya akan menyalib kalian pada pangkal pohon kurma. Wala ta'lamuna, dan ketika itulah kalian akan tahu ayyuna asyaddu azaba wa abqa, ya, siksa siapakah yang lebih pedih dan lebih kekal. Jadi Nabi Musa juga, Fir'aun juga menyangka bahwa keimanan dari tukang-tukang sihir itu disebabkan rasa takutnya. Setelah melihat ternyata Musa ini memang hebat, muncul rasa takut di hati mereka. Fir'aun menyangka itu yang menjadi penyebab mereka beriman, karena takut kepada Nabi Musa. Jangan sampai kita disiksa Nabi Musa ini karena dia orang hebat. Maka kata Fir'aun, nanti kita buktikan hukumannya siapa yang lebih keras dan lebih kekal. Apakah rasa takut kalian kepada hukuman Musa itu yang lebih keras, atau hukuman yang berasal dari saya yang lebih keras? Nah, menghadapi tantangan itu, tukang-tukang sihir tadi sama sekali tidak merasa gentar. Qalu, mereka bahkan kemudian berkata, lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinat. Lan,
nu'thiraka. Kami tidak akan memilih kamu. Artinya kami tidak akan memprioritaskan kamu, tidak akan lebih tunduk kepadamu dibandingkan dengan bayinat, bukti-bukti yang telah ditunjukkan kepada kami. Nabi Musa kan hanya memperlihatkan satu, ini baru satu yang diperlihatkan, tongkat dilempar jadi ular. Tapi tukang-tukang sihir itu mengatakan bayinat, bukti-bukti yang nyata, penjelasan yang nyata. Karena dalam satu kejadian tersebut terkandung banyak bukti kenabian. Satu, tongkat bisa berubah menjadi ular. Kemudian ular itu menelan ular-ular yang kecil. Itu semua adalah bukti-bukti yang terhimpun dalam satu hal. Tapi sebetulnya dia terdiri dari bayinat, dari banyak bukti. Wallazi fatarana, dan yang telah menciptakan kami. Sebagian ulama memahami wawu di sini wawul qasam, wawu yang menunjukkan sumpah. Ya, artinya demi zat yang telah menciptakan kami. Kami tidak akan mendahulukanmu, wahai Fir'aun, dibandingkan bukti yang telah ditunjukkan pada kami demi zat yang telah menciptakan kami. Ada juga yang memahami huruf wawu dalam ayat ini wawul jam'i. Nah, artinya dibandingkan petunjuk yang jelas dan dibandingkan Allah yang telah menciptakan kami. Tidak mungkin kami lebih mendahulukan rasa takut kami kepadamu Fir'aun daripada dua hal tadi. Dibandingkan mujizat dan dibandingkan Allah yang telah menciptakan kami. Karena itu, kalau kamu bersikeras hendak menghukum kami, faqdi ma'an taqadih. Ya silakan putuskan saja apa yang ingin engkau putuskan. Innama taqdi hadhil hayatad dunya. Sesungguhnya apa yang engkau putuskan itu ya hanya berlaku di kehidupan dunia saja. Putusanmu itu tidak akan mempengaruhi kami di hari kemudian kelak. Silakan putuskan. Kalau ingin memotong tangan kaki kami silakan. Ya, hukuman itu hanya berlaku di dunia, tidak akan sampai di akhirat. Inna amanna bi rabbina. Sesungguhnya kami benar-benar telah beriman kepada Tuhan kami. Liyaghfira lana khatayana. Semoga Dia mengampuni kami atas kesalahan-kesalahan kami. Wa ma akrahtana alaihi minas sihir. Dan mengampuni sihir yang selama ini telah Engkau paksakan kepada kami. Maksudnya mereka punya kesadaran bahwa sihir itu adalah satu dosa. Nah, dalam agama kita sihir termasuk satu di antara dosa-dosa besar yang membinasakan. Itu sihir masuk dalam kategori dosa-dosa besar yang membinasakan. Nah, di sini dipisah. Dia ghafirana khatayana. Khataya biasa digunakan untuk dosa-dosa yang kecil. Kalau sihir ini disebut tersendiri karena dia masuk dalam dosa yang besar. Kalau khataya dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa kecil itu bisa gugur secara otomatis melalui amal-amal saleh meskipun tidak ditobatkan secara khusus. Contoh dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Dari Nabi SAW, Nabi pernah bertanya kepada para sahabat. Nabi tanya, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Maukah kalian saya tunjukkan amalan-amalan yang dengan amalan itu Allah akan hapus khataya kalian, dosa-dosa kecil kalian. Wa yarfa'u bihi darajat, dan dengan amalan itu Allah akan angkat derajat kalian. Ini ada amalan bisa menghapus dosa kecil, dia gugur dengan otomatis. Kalau dosa besar tidak bisa gugur otomatis melalui amal saleh, harus dengan tobat sebetulnya. Ini kalau dosa-dosa kecil bisa dihapus melalui amal-amal saleh. Sahabat kemudian bertanya, sahabat bertanya kepada Nabi SAW atau menjawab pertanyaan Nabi SAW. Bala ya Rasulullah. Oh kami ingin sekali ya Rasulullah. Kami ingin sekali. Tunjukkan kepada kami ya Rasulullah. Amal apa itu yang bisa menghapus kesalahan-kesalahan kami? Maka Nabi sebut 3 amalan. 1, isbagul wudu'i alal makarih. Menyempurnakan wudu meskipun dalam kondisi kesukaran. Kondisi kesukaran misalnya dingin sekali cuaca, tapi tetap berusaha menyempurnakan wudu. Jadi wudu itu salah satu fungsinya menghapuskan dosa-dosa kecil. Yang kedua, kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju ke masjid.
Sehingga ketika ada sekelompok sahabat menemui Nabi minta izin untuk memindahkan rumahnya dekat-dekat masjid, Nabi tidak setuju. Kata Nabi, tidak usah, biarlah rumahmu jauh dari masjid supaya banyak langkah kakimu ke masjid. Dan yang ketiga, intizarus sholati ba'da shalah, menunggu satu waktu salat setelah selesai satu salat. Rasa-rasanya yang paling memungkinkan menunggu salat isya setelah salat maghrib, ini yang paling memungkinkan. Kalau salat yang lain agak susah. Kalau kita mau menunggu subuh setelah salat isya, susah, bermalam itu mas. Mau menunggu zuhur setelah salat subuh, susah juga. Ada aktivitas pagi kita. Mau menunggu asar setelah zuhur, butuh waktu 3 jam. Mau menunggu maghrib setelah asar 3 jam juga. Yang paling memungkinkan ini menunggu isya setelah salat maghrib. Maka jika kita duduk begini, kita niatkan. Karena seseorang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Niat kita satu, tentu niat itikaf dalam masjid. Kalau mazhab Syafi'i, itikaf itu meskipun hanya sekejap saja, yang penting diniatkan. Niat yang kedua, niat untuk mengikuti pengajian, ya, supaya kita dapat pahala menuntut ilmu. Dan niat yang ketiga, niat sekaligus untuk menunggu waktu isya, supaya masuk dalam kategori yang ketiga tadi, yang Allah hapus kesalahannya dan Allah angkat derajat. Wallahu khairu wa abqa. Allah itu lebih baik, ya, dan lebih kekal. Lebih baik apanya? Lebih baik pahalanya. Ini khair di situ lebih baik pahalanya. Abqa lebih kekal. Apanya lebih kekal? Lebih kekal hukumannya. Kalaupun kamu mau menyiksa kami Firaun, lalu kami takut, maka demi menghindari siksamu kami kemudian tidak jadi beriman, oh nanti kami terhindar dari hukumanmu, tapi kami tidak bisa menghindar dari hukum Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kemudian kelak. Tidak bisa kami hindar. Seperti apa itu? Innahu may ya'ti rabbahu mujriman. Siapa yang menemui Tuhannya dalam keadaan mujrim, ya, pelaku dosa, fa innalahu jahannam, maka yang dia dapatkan adalah neraka jahannam. La yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak akan mati dan tidak pula hidup. Karena begitu kerasnya itu hukuman, seakan-akan dia tidak hidup lagi. Tapi tidak bisa mati-mati juga. Nah, penghuni neraka berharap seandainya bisa mati. Kalau mati mungkin ada istirahatnya sejenak dari hukum. Tidak mati-mati tapi tidak hidup juga. Nah, begitu kerasnya siksanya. Kalau kamu bermaksud Firaun memotong tangan kami, kaki kami, ya tidak seberapa itu dibandingkan siksa di neraka jahanam. Jemaah dirahmati dimuliakan Allah. Saya kira itu Pak pengantar kajian kita di malam ini. Seperti biasa saya berikan waktu yang agak lapang. Kalau ada yang ingin ditambahkan, disempurnakan, didiskusikan, baik yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan pada jemaah. Demikian untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.